di Taman Makam Pahlawan. Hari ini ditemani oleh Bapak selaku Kepala Bidang Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang ada di Dinas Sosial. Bagaimana keadaan? Boleh kita bincang sebentar ya? Boleh. Bapak, yang ingin saya tanyakan adalah pada hari ini kan kita pelajar SD SMP diundang nih ke Taman Makam Pahlawan. Latar belakangnya dari Dinas Sosial seperti apa, Pak? Latar belakang kegiatan ini adalah bahwa sekarang ini nilai-nilai kepahlawanan itu cenderung menurun. Jadi pemerintah pusat mulai anggarannya mengadakan kegiatan restorasi sosial mengenal nilai-nilai kepahlawanan ini dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai kepahlawanan yang sudah dilaksanakan oleh pahlawan kita. Mereka berjuang mengorbankan harta, jiwa, meninggalkan keluarga untuk persatuan, untuk tegaknya kemerdekaan Indonesia, untuk mengusir penjajah di bumi kita. Peruntukannya memang untuk di generasi yang SD SMP dulu, kenapa tidak ke yang sampai Bu, semua kita kita adakan kegiatan ini. Jadi hari ini untuk SD SMP, nanti ada gilirannya SMA, ada mahasiswa, ada juga kelompok lembaga-lembaga sosial kayak Karang Taruna, kemudian pekerja sosial yang kita lakukan tahun-tahun karena di pandemi kita juga berpikiran ikut protokol kesehatan. Seperti itu ya. Terus untuk kemudian Pak, yang saya tanyakan Pak ya, kan ini kan ada pengusulan untuk pahlawan dari Kalimantan Timur yaitu Sultan Agung Muhammad Idris. Mengapa baru diusulkan saat ini Pak? Kenapa tidak dari dulu seperti itu? Sebenarnya sudah dari dulu Bu. Sudah 2001. Mungkin ada pertimbangan lain atau gimana? 2001 itu sudah pernah diseminarkan. Kemudian ini sudah kemarin kita seminarkan lagi seminar yang keempat. Jadi syarat calon pahlawan nasional itu sangat ketat. Ada syarat khusus, kemudian ada syarat umum. Sudah disebutkan salah satu syarat yang paling penting adalah bahwa dia berjuang tidak hanya di daerah tapi juga berjuang di sekitarnya. Kebetulan beliau ini berjuangnya tidak hanya di Kaltim tapi juga berjuang di Sulawesi Selatan. Syarat yang paling penting yang kedua adalah dia tidak pernah sedikit pun bekerja sama dengan Belanda. Jadi kalau dalam perjalanannya dia menjadi berjuang dengan Indonesia, tapi di ujungnya dia takluk atau menjadi Belanda atau bekerja sama Belanda, itu otomatis pasti bekerja pahlawan. Itu Pak ya. Jadi itu memang ada pertimbangan khusus ya. Jadi sampai 4 kali diseminarkan Pak ya. Iya, kita masih menggali terus. Alhamdulillah sosok beliau ini kita ajukan karena mertua beliau itu namanya Lamadu Keleng dari Wajo, itu berjuang bersama-sama. Nah, Lamadu Keleng sendiri sudah diangkat jadi pahlawan nasional. Kalau Lamadu Keleng sebagai raja sudah diangkat, kenapa? Terkenal di seberang itu ya? Iya, sama seberang. Kenapa si panglima perangnya kok tidak bisa jadi pahlawan? Nah, itu yang membuat kita latar belakang seperti itu. Salah satu seperti itu. Oke, jadi kalau untuk Taman Makam Pahlawan sendiri ini Pak ya, yang dikategorikan atau yang bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan ini seperti apa? Kecuali nanti kalau ada kota Jadi itu ada istilahnya penghargaan untuk beliau sendiri. Itu masih dalam perencanaan atau memang sudah ada? Tapi nanti akan kita benahi lagi. Itu ada sekitar 40. Oke Bapak, terima kasih atas perbincangan sidangnya kali ini ya. Terima kasih juga untuk Dinas Sosial yang telah memfasilitasi anak-anak kami ya dari Pangeran Sultan Haji Muhammad Idris supaya disosialisasikan dengan anak-anak sekolah dengan lingkungan karena akan terus diberitahu dengan masyarakat bahwa kita punya pahlawan. Suatu waktu kalau timnya turun bertanya, sudah paham bahwa kita ada pahlawan. Kebetulan saya sudah ngisi petisinya. Oh iya, petisinya itu 40.000 rupiah. Iya, itu tentang sudah ada gitu kan berapa menit kita sampai di situ suruh kita akan sudah kita menguasai tapi jangan awang aja satu-satu itu kali berapa menit ya gitu ya kita
mudah-mudahan satu bisa pahlawan nasional dan Yang lainnya mengikuti. tetap kita usulkan. Banyak mas pahlawan kita, Bu, ada yang dari Pasir, berjuang sangat heroik, tetap kita angkat. Soal intinya adalah berjuang untuk kemerdekaan. Ya, anak NKRI. Karena kita berjuang dan kita punya tujuan. Jadi kita usulkan itu yang kita tanamkan pada anak-anak bahwa berjuang Terima kasih Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah yang di sebelah sana aja, apa hubungannya, jangan terhambur ya. Jadi teman-teman ada adanya hubungan di yang untuk kemerdekaan kita ya. Nanti diterangkan juga oleh bapaknya, nanti ada di sini kita komunikasi. Jadi ada yang mau nanya ya, ada yang tanya dulu, cukup siap, gerak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini Ibu Dwi bersama anak-anak SDN 009 Loa Janan Ilir berziarah ke Taman Makam Pahlawan yang ada di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda dalam rangka memperingati peringatan Hari Raden Ajeng Kartini dalam kegiatan wisata sejarah. Jadi 10 orang anak-anak dari SDN 009 Loa Janan Ilir mewakili untuk melakukan tabur bunga di makam pahlawan dengan harapan semoga mereka tetap menghargai dan menjunjung tinggi para pahlawan sebagai pendahulu bangsa yang telah berjuang mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Ya. Kumpulnya di mana aja? Program namanya Sejarah Wisata dari adik-adik semua ini dan bapak-bapak, ibu yang ada di sini, mudah-mudahan pernah di TNT ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para guru, yang berbahagia, adik-adik siswa SD SMP. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka pengenalan nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawan sosial, dan prestasi sosial. Yang berpuasa, selamat berpuasa, semoga lancar, dan yang tidak berpuasa menyesuaikan. Terima kasih banyak atas kedatangan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian dan adik saya hormati, di sini acara kita dalam rangka kita menggali kembali nilai-nilai kepahlawanan yang telah dilaksanakan oleh para pejuang kita. Kita tidak akan berdiri di sini kalau tidak ada para pejuang yang telah mendahului kita, yang berkorban nyawa untuk kemerdekaan kita. Nah, di zaman sekarang, apakah masih ada pahlawan? Tentunya iya. Adik-adik sekalian bisa jadi pahlawan dengan belajar sungguh-sungguh, menghormati orang tua, tolong menolong, dan rajin belajar. Sekali lagi rajin belajar. Itu nanti kalau berprestasi, kita nanti mengisi pahlawan. Dan prestasi itu nanti akan merekatkan kita dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, saat ini Kalimantan Timur belum punya pahlawan nasional. Ada 3 provinsi yang belum ada, yaitu Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Nah, tahun ini insya Allah kita akan mengusulkan calon pahlawan nasional Sultan Haji Muhammad Idris. Beliau adalah Kesultanan Kutai Kartanegara ke-14 yang berjuang tidak hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga berjuang melawan Belanda di Makassar. Jadi mohon dengan Bapak Ibu guru, kalau misalnya ada pelajaran tentang sejarah, tolong ini disosialisasikan. Sultan Muhammad Idris ini rela meninggalkan keluarga untuk berjuang melawan Belanda. Jadi dengan membawa sekitar 48 kapal, sekitar 200 orang, beliau ke ujung pandang untuk membela tanah air, berjuang bersama mertua beliau namanya Lamadu Keleng, Raja Wajud. Dan hebatnya lagi, beliau setelah sampai di sana, beliau di antara semua kerajaan itu, ada beberapa kerajaan diangkat menjadi panglima perang. Nah, beliau inilah yang kita calonkan di Kalimantan Timur untuk menjadi pahlawan nasional kita. Jadi nilai-nilai perjuangannya, semangat perjuangannya yang kita ambil. Nanti di sini ada barcode-nya. Biasanya anak-anak SMP atau SD juga sudah ada. Silakan di-scan, nanti tolong diisi. Ayo kita dukung beliau menjadi pahlawan nasional dari Kalimantan Timur. Adik sekalian, sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, atas nama Kepala Dinas, kami ucapkan terima kasih banyak. Karena ini puasa, jadi kita tidak berpanjang lebar. Yang pasti kami ulangi, nilai-nilai kepahlawan ini siapapun bisa jadi. Artinya tidak mesti harus berjuang angkat senjata, tetapi dengan belajar baik-baik, saling toleransi, menghormati guru, membantu ibu di rumah, itu juga pahlawan. Itulah yang harus kita tanamkan dari sekarang. Jangan sampai nanti keasikan main HP, ada hoax, ada berita tidak baik, kita langsung iakan. Jadi semua harus disaring. Kita jadi pahlawan-pahlawan itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia harus berjasa di tanah air kita, utamanya di daerahnya dulu, di daerahnya dan di daerah lain, berimbasnya. Kemudian dia pertama kelakuannya baik, artinya memang dia tidak ada pernah kerjasama dengan Belanda, dengan penjajah. Kemudian juga dia punya
dedikasi dan kehidupannya memang diperuntukkan untuk bangsa dan negara ini. Itu diantaranya. Kemudian nanti kalau sudah jadi pahlawan nasional akan diabadikan namanya, diusahakan diabadikan namanya. Cukup. Ada lagi? Iya, yang muda ini, yang muda. Satu dulu, dari sini dulu. Ya. Dari sini dulu. Siapa nama Presiden Indonesia pertama, proklamator? Ya, sip. Provinsi Kalimantan Timur. Hadirin sekalian, hari ini kita undang di sini untuk mengenal PMP. Tadi sudah saya tanya beberapa jarak kesah, pada tahun nggak pernah ke sini. Gujirai. Nggak pernah ke sini, ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita di Kaltim yang di Samarinda PMP 1, di Kutai Kartanegara ada 4, PMP-nya di Berau ada 1, di Balikpapan 1, di Pasir 1. Jadi 10 kabupaten baru pada beberapa yang punya. Adik-adik, nanti ada penjelasan dari Bapak Kepala Bidang yang bercerita tentang pahlawan. Kalau kita hari ini ada mengusulkan pahlawan nasional. Jadi nanti adik-adik sebagai pelajar minimal tahu calon pahlawan nasional yang ada dari Kalimantan Timur, ya. Jadi nanti biar ya silakan.
mengadakan wisata ziarah ya, supaya anak-anak lebih mengenal dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.